Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang huruf miring dan huruf tebal. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Kita dari kelompok 2 Matkul Bahasa Indonesia, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1G yang terdiri dari Rifki Dimas Anggoro, Farhan Julia Pratama, Arina Iski Ratnawati, Istiqomah Husnul Latifah, dan yang terakhir Latifah Syaufa Lutfianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian huruf miring. Huruf miring adalah cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. Pengertian huruf miring, di sini saya akan menjelaskan penggunaan kalimat pada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Misalnya, 1. Huruf pertama kata abad adalah A. Di sini yang dihuruf miringkan pada kata abad. Yang kedua, dia bukan menipu, melainkan ditipu. Di sini yang dihuruf miringkan pada imbuhan me dan di. Yang ketiga, bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. Di sini yang dihuruf miringkan pada kata tidak. Lalu, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan. Di sini ada 2 kolom A dan kolom B. Saya akan menjelaskan pada kolom A terlebih dahulu. Pada kolom A dijelaskan bahwa huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, 1. Nama ilmiah buah manggis adalah Sarsinia mangostana. Di sini yang dihuruf miringkan pada kalimat Sarsinia mangostana. Yang kedua, orang tua harus bersikap tutwuri handayani terhadap anak. Di sini yang dihuruf miringkan pada kalimat tutwuri handayani. Yang ketiga, politik Divide et Impera pernah merajalela di negeri ini. Di sini yang dihuruf miringkan pada kalimat Divide et Impera. Yang keempat, Weltanschauung dipadankan dengan pandangan dunia. Di sini yang dihuruf miringkan pada kata Weltanschauung. Lalu saya akan menjelaskan pada kolom B yang berisi tentang ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, 1. Negara ini telah mengalami 4 kali kudeta yang dihuruf miringkan pada kata kudeta. Yang kedua, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus yang dihuruf miringkan korps diplomatik. Catatannya adalah dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring digaris bawahi. Huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul, habis gelap terbitlah terang. Bab 1 pendahuluan. Bagian bab 1.1 latar belakang masalah. 1.2 tujuan. Daftar, indeks, dan lampiran. Daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, lampiran. Jenis-jenis huruf tebal. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema.
serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Meskipun tampaknya sederhana, memberikan cetak tebal dan cetak miring pada tulisan, kita bisa memberikan perbedaan yang besar. Nah, itu tadi sedikit video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila dalam penayangan video atau dalam slide ada kalimat yang kurang jelas atau pemirsa belum bisa memahami dari slide tersebut, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.